bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Selain kita juga mengucap syukur atas hari ulang tahun untuk saudara dan saudara kita, untuk Maria Adela 10 tahunan yang merayakan ulang tahun ketiga, dan juga untuk hari ulang tahun Ibu Eni Awati. Semoga kedua saudara kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Kita juga berdoa untuk kedamaian jiwa Ibu Noah Swendio yang dipanggil Tuhan 5 tahun lalu, dan Ibu Monika Nani Parianti yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga kedua saudara kita boleh mengalami kerahiman Allah dan mendapatkan kedamaian hidup abadi bersama Bapa di surga. Kita juga berdoa untuk negara kita tercinta, khusus untuk kelancaran pelantikan presiden pada hari ini, dan semoga roh kebijaksanaan diberikan kepada para pemimpin negara, khusus bagi presiden dan wakil presiden. Semoga mereka memimpin negara tercinta ini dengan penuh bijaksana dan kebajikan. Kita sampaikan juga intensi pribadi kita masing-masing dan intensi keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-29, sekaligus hari ini adalah hari misi sedunia, di mana Bapak Suci mengambil tema di hari misi ini adalah ajak dan undanglah mereka semua ke dalam perjamuan Tuhan. Kita semua diutus dan diajak oleh Tuhan untuk mengundang mereka yang tersingkir dan menderita, agar mereka boleh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan melalui misi kita juga beri kesaksian kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, marilah kita dengan sejenak kita mengakui dan menyesali segala dosa kita di hadapan Allah, supaya layak untuk merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku dan dosa dan ibadah saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, percayalah orang Maria dan orang Maria dan orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memahami beban hidup kami masing-masing. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan bergerak merenungkan namanya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi kuasa. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Mu itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang kolegifatnya, dan kejahatan mereka Dia ampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya.
kita. Kasih setia ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap padamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua lain, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerajaan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda. Tuhan bersamamu. Sekali peristiwa Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu." Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan Allah sebelah, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima.
Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar itu, sebelum murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pastilah menginginkan hal sesuatu yang tinggi dalam hidupnya, atau bisa dikatakan ingin mencapai kedudukan atau jabatan yang tinggi. Banyak alasan kenapa orang ingin memiliki kedudukan itu, entah di dalam bidang pemerintah, di kantor atau perusahaan, di komunitas, bahkan juga dalam hidup gereja. Orang berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan itu. Bisa jadi karena ingin dihargai lebih, ingin dapatkan penghormatan, ingin diakui dan sebagainya. Maka untuk mencapai itu, orang berambisi berlomba-lomba. Ada yang baik dengan berusaha keras, tapi juga ada yang buruk dengan berjegal satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain agar memperoleh kedudukan itu. Rupa-rupanya ambisius dan juga sikap individualistik untuk mencapai itu dialami juga oleh para murid Yesus yang kita dengar dalam Injil hari ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di antara para murid mereka pun menginginkan siapa yang bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, supaya mereka juga boleh mengalami kemuliaan, supaya mereka juga lebih tinggi daripada murid yang lain. Maka dengan tegas Yesus menjawab bahwa perihal duduk di sebelah kiri atau kanan karena Dia yang memberikannya. Tetapi nanti telah disediakan bagi orang yang memang sudah mau dan taat untuk selalu menjalani kehendak Tuhan. Artinya sudah ada yang menemani. Siapa itu? Siapa saja bisa menemani. Apa yang menjadi syarat untuk mencapai atau mendapatkan kedudukan itu? Mudah. Yesus hanya mengatakan, bila engkau menginginkan menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Bahwa Yesus juga mengatakan anak manusia itu ke dunia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani bahkan rela kehilangan nyawanya. Yesus sebagai model utama seorang hamba dan rakyat yang sejati. Jika kita mau memiliki hati seorang hamba, berarti kita siap untuk melayani dengan tulus hati. Hati seorang hamba adalah hati yang taat, hati yang setia, hati yang penuh cinta, hati yang melayani siapa saja tanpa memandang perbedaan. Seorang hamba juga mau melaksanakan misi walaupun ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Tidak takut dan khawatir. Terus mewartakan kebenaran itu.
Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, sebab itu mari kita menghampiri takhta perhimpunan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktu ini. Seorang hamba bukan berarti seorang rendahan atau seorang muda, tapi seorang hamba itu mau dengan tujuan hidupnya menghampiri takhta Allah, berarti menuju harapan hidup sejati yaitu Allah sendiri dan diimani. Maka dengan keberanian mau mengatakan kebenaran, bukan untuk menghakimi orang. Dengan demikian kita akan memperoleh tempat yang kita harapkan, yaitu duduk di sebelah kiri atau kanan Allah dalam kemuliaan. Segitu hanya menjadi seorang hamba. Apalagi hari ini kita juga merayakan hari misi sedunia. Bagaimana Bapak Suci dalam hari misi sedunia? Saya katakan, pergi dan tinggallah semua orang ke perjamuan itu. Mandikan Matius 22 ayat 9. Bagaimana Bapak meminta semua orang untuk datang ke pojok-pojok jalan, ke tempat-tempat lain, mengundang mereka supaya datang ke perjamuan Tuhan, supaya mereka mengalami sukacita. Dan itulah tugas misi kita sebagai putra putri cahaya, anak-anak terang. Kita semua diundang untuk pergi dan juga mengundang mereka, terutama mereka yang berpikir apa dan menderita. Jangan memilih-milih, jangan melihat, oh dia telah memilih hati saya, oh berarti itu tidak. Mereka pun perlu diundang untuk merasakan sukacita dan kedamaian di mana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Saudara saudari terkasih dalam Tuhan, maka mari kita berjalan bersama untuk mewartakan kasih Tuhan sebagai wujud misi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berani bermisi, berani mewartakan kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan itu dengan kesetiaan dan ketaatan yang sungguh, dengan penuh iman, percaya, apa yang kita harapkan kelak akan kita dapatkan, yaitu bahagia bersama Bapa di surga. Saudara saudari terkasih, mari kita bermisi dengan baik, memiliki hati sebagai seorang hamba. Bermisi bukan berambisi untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi bermisi untuk membawa sukacita dan menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan kita melalui cara kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita mengucapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah. Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Pengasih. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa memberkati gerejanya agar semakin teguh dalam mengikuti Kristus, satu-satunya jalan menuju kerajaan. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal dengan tidak diketahui siapa-siapa, secara khusus bagi mereka para korban perang di Timur Tengah, semoga Engkau mengingat mereka semua
dan menempatkan mereka pada tempat damai abadi di sisi-Mu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang miskin dan menderita, semoga Bapa memberkati orang-orang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati kita semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, untuk Maria Adriana Bolu Tambunan dan juga Ibu Monica Nani Mariati, Ibu Seli Nawati, semoga kedua saudara kita ini yang merayakan ulang tahun Engkau berkati, Engkau bimbing, Engkau berikan kesehatan, sukacita di dalam kehidupannya, dan semoga harapan dan cita-cita mereka dapat terwujud dengan baik. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, untuk Ibu Roasenio dan Ibu Monica Nani Mariati. Semoga kedua saudari kami ini yang telah Engkau panggil, Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau berikan tempat yang damai abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus yang hari ini akan menjalani pelantikan presiden dan wakil presiden. Semoga Engkau memberikan segala kelancaran dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden, serta utuslah roh kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami ini. Semoga mereka memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan memperhatikan semua apa yang menjadi harapan dan cita-cita rakyat Indonesia tercinta ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarlah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seperti kehendak dan putra Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Yeah.
berkenan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semuanya diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh alam. Ya Allah, menerima persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putramu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami, sebab Dia Tuhan tengah-tengah kami. Tuhan bersamamu Dan bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami diberikan untuk menerima anugerah yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan kebenaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri suci ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Ia tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjalanan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Mari berkeluarkan misteri pemberitaan. Sambil mengenangkan sengsara Putramu yang penyelamatan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandangan persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah kami, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Penawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para ratu yang kudus dan para hakim yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama Bapa Paus kami Fransiskus, uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah berpaling dari dunia ini. Kami berharap bisa dalam mereka menikmati kehidupan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut cara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yeah.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Mu kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Ya Tuhan, datang pada saya, lalu datang pada saya, maka saya akan sembuh.
Tubuh Kristus. Yes.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam korban kami ini.
Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami kerahkan pada tugas dan pelayanan kepada sesama. Dan arahkan pandangan kami selalu kepada hidup abadi, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian beberapa keluarga besar almarhum Bapak Yosef Tadiochun mengundang seluruh umat untuk hadir di misa awal mengenang 1 tahun dipanggil Tuhan Ibu Maria Chun pada hari Rabu 23 Oktober pukul 18.00 di Gereja Bunda Maria Gadot. Kehadiran Tuhan sangat dinantikan. Senam sehat lansia bersama turis nanti pada hari Sabtu 26 Oktober pukul 07.30 di halaman SMP Sudarso. Peserta dimohon membawa tablet air minum masing-masing. Senam sehat lansia rutin diadakan setiap Sabtu di minggu kedua dan minggu keempat. Dalam rangka penyembangan Sedunia 2024, Seksi PST mengadakan bazar UMKM Paroki pada hari Minggu 27 Oktober pukul 08.30 sampai dengan pukul 12.00 bertempat di halaman SMP Sudarso. Umat diundang hadir untuk berpartisipasi dan berbelanja. Parkir kendaraan pada hari H akan diarahkan ke parkiran KAI. KB TKSD SMP Sudarso telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2025 dan 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah masing-masing. Tanggal 2 November adalah hari raya peringatan arwah semua orang beriman. Bagi yang akan mendoakan jiwa-jiwa terkasih yang sudah meninggal selama misa arwah tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 November dapat mengirimkan nama-nama jiwa terkasih ke Sekretariat Paroki paling lambat tanggal 27 Oktober. Pemesanan kredit awal dapat dilakukan di belakang gereja setelah misa hari Sabtu dan Minggu. Persediaan kredit terbatas. Sekian pengumuman. Terima kasih. Tadi berkata saya. Semoga dia jadi pasti. Amin. Saudara kasih diingatkan kembali bahwa hari depan itu adalah penerbangan sedunia. Maka tadi diumumkan juga bahwa nanti paroki akan diadakan semacam bazar aneka kuliner, sayur organik dan kedatangan UMKM paroki di dalam Gadot ini. Hari papan bukan soal makan ya, tapi ada juga produk-produk yang dibuat secara kreatif oleh umat Paroki Garut. Silakan berbelanja sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Kalau ada pilihan caranya kasih apa saja itu untuk menaikkan darah kita. Kalau ada yang kabar bagus sudah itu merendahkan darah kita supaya lebih. Tapi pasti rasanya enak karena beberapa kali saya diajak makan oleh Garut dan jadi makan di sini. Saya selalu nambah di sini dari dia. Jadi Paroki Garut hebat. Maka berpartisipasi untuk datang dan juga untuk melihat belanja apa yang menjadi keperluan kita. Tapi semuanya itu berguna, tidak ada yang bermanfaat. Itu adalah bentuk dari kreativitas umat untuk bagaimana mengembangkan cara hidup berekonomi. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar.
Saya menikmati tugas di Tegal, tapi semoga dikirim fotonya harus bagus. Paling tidak untuk melepas dulu. Terima kasih untuk para petugas Turki untuk istilah Asisten Rektor kelas 1 kami Besar Kristi, Organis Gerakan dan Paduan Suara MK dan Masyarakat. Dan juga untuk di media, para tertib dan kita semua yang telah hadir dalam proyek Kristi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan bersamamu dan Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari kita bisa sudah selesai.